intervensi. Semua diserahkan penuh kepada Ketua MD terpilih dan sekaligus Ketua Formatur. Jadi gitu. Jadi ini informasi, jangan nanti ada yang berpikir ini MP mungkin ada tekanan-tekanan pada Ketua terpilih. Ada kalau ada sudah berdoa, beliau sudah menyusun sendiri, sudah ada yang bisa disodorkan. Karena itu saya beri kesempatan kepada Bapak Pendeta S. Tumbel sebagai Ketua MD terpilih dan Formatur Tunggal untuk membacakan komposisi personalia Majelis Daerah GPD Banten. Karena itu ketika dibaca, barangkali langsung berdiri di sini saja yang dipanggil ya, langsung berdiri. Karena ada beberapa tahapan, kami akan baca berita acara sekaligus janji kesetiaan akan dibacakan. Kami silakan Om. Lebih dulu saya ucapkan terima kasih pada Tuhan untuk hari yang indah ini. Tuhan kita, hamba-hamba Tuhan GPDI Banten. Saya yakin sebagai pelayan pekerjaan Tuhan, kita semua mensyukuri hari yang Tuhan berikan dan juga kesempatan melakukan musda yang sudah berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Puji Tuhan. Dan juga terima kasih kepada bapak-bapak majelis pusat yang sudah datang untuk nolong melayani acara ini dari awal hingga selesainya. Tidak lupa saya juga berterima kasih pada rekan-rekan hamba Tuhan majelis daerah yang sudah melayani dan membantu kita hamba-hamba Tuhan di Banten selama periode yang lalu hingga hari ini. Menjadi doa kami, Tuhan balas memberkati capek lelah bapak-bapak MD yang sudah lalu. Puji Tuhan. Kesempatan ini saya dipercayakan untuk sebagaimana tadi kita lihat hasil dari pemilihan. Tuhan kesempatan saya untuk unggul dalam hal pemilihan suara, dan untuk meningkat waktu saya akan sebutkan orang-orang yang saya harapkan bersedia untuk menopang pelayanan majelis daerah untuk periode 2017-2022. Lebih dulu saya rasa saya perlu mohon maaf kalau sekiranya ada di antara saudara-saudara yang namanya disebut barangkali belakangan, kok yang lain disebut lebih dahulu. Saya kira mau tidak mau ini memang harus terjadi. Kalau tidak mungkin saya sebutkan semua bersamaan. Baik, untuk nasihat maupun untuk biro-biro, perlu saya jelaskan di sini menjadi rencana dan program kerja kami ke depan, bahwasannya nanti penasehat kita tidak taruh di belakang atau taruh di bawah, tetapi kami menghargai beliau-beliau yang menjadi penasehat
Dan secara bersama-sama para penasihat ini nanti kedudukannya sejajar dengan ketua majelis daerah. Jadi kalau ada sesuatu yang kami rencanakan, pengurus harian rencanakan untuk kerjakan sesuatu, nanti kami akan undang juga para penasihat untuk memberi pandangan dan pendapat. Jadi penasihat kita tidak jadikan pajangan atau cuma pelengkap saja dalam organisasi. Kami akan menghargai penasihat-penasihat. Untuk itu kesempatan ini saya akan sebutkan lebih dahulu beliau-beliau yang akan menjadi penasihat untuk GPDI Banten periode 2017 dan 2022. Saya sangat mengharapkan kesediaan bapak-bapak atau ibu yang mungkin nanti kita sebut namanya, kalau sekiranya berkenan, saya harap bersedia untuk menopang dan membantu kami. Lebih dulu terima kasih. Yang pertama saya harapkan, kalau tidak keberatan, Bapak Pendeta Yopi Siloy. Kalau ada Bapak Pendeta Yopi Siloy menjadi ketua penasehat kita. Tidak ada. Saya lanjut. Kedua, Bapak Pendeta Lazarus Winarno. Saya mohon kesediaan untuk akan dibuka. Mungkin boleh berdiri di kanan. Berikut Bapak Pendeta Tommy Koropis. Berikut Pendeta Ibu Esther Nurlela. Ada hadir. Berikut Bapak Pendeta Matius Pudiaro. Saudara, sebelum saya lanjutkan perlu saya jelaskan, untuk periode ini dan ke depan tampaknya Majelis Pusat berkenan untuk kita mengangkat penasehat sampai 10 bahkan lebih dari itu. Tampaknya dalam hal ini ya sesuai dengan firman Tuhan, penasehat banyak itu sangat baik sekali. Dan kita akan ikut program dari Majelis Pusat. Berikut Bapak Pendeta Daniel Aida. Dan Bapak Pendeta Daniel Aida. Berikut Bapak Pendeta Roy Rumagit. Baru dibawa untuk menjadi penasehat jalannya suatu bokong yang tolong katanya. Dan kalau jadi satu, kalau dimengerti, kalau barangkali jalan itu kemana. Bapak Pendeta Alex Bosek ada hadir, meskipun jalannya susah tetapi cukup dengan sekarang dari pelayanan.
Ibu Pendeta Preti Mangi. Oke. Dan selanjutnya Bapak Pendeta Roni Wayono. Lanjut Bapak Pendeta Melki Arobai. Saya sangat mengharapkan kalau Bapak Pendeta Siloe bersedia, namun kalau sampai tadi saya sempat bicara dengan beliau, kalau masih duduk di muka, tapi beliau pada kepala, seperti saya katakan pada beliau, maaf Pak Siloe, kalau Bapak tidak bersedia, boleh tak saya minta Ibu Grace masuk di jajaran penasehat? Katakan, ya tanya saja beliau. Cuma Ibu Grace Siloe ada di tempat. Oh sudah pulang. Boleh ditolong? Oke. Terima kasih penasihat sudah tempat semua. Dan selanjutnya mengenai jabatan pengurusan ketua, saya sendiri saya harus itu. Ya. Oke. Yang berikut Wakil Ketua Bapak Heri Lumato. Wakil Ketua berikut Bapak Emil Ovi. Berikut sekretaris. Untuk sekretaris, saya sangat mempertimbangkan, saya maju mundur pikir kiri kanan rekan kita yang saya harapkan bisa kerja dengan cepat. Namun beliau baru saja operasi ginjal. Yang saya maksud dalam hal ini adalah Bapak Pendeta Denny Opi. Saya harap kalau beliau ada di tempat boleh maju. Tidak. Oke. Bapak Pendeta Anto Ratulangi. Masih Wakil Sekretaris Bapak Pendeta Penti Sajo. Bendahara Bapak Pendeta Yusak Guyunglo. Wakil Bendahara Bapak Pendeta Dolfi Salem. Wakil Bendahara berikut Bapak Pendeta Denny Moko Ago. Berikut adalah biro pengembalaan Bapak Pendeta Uce Dengan.
Bapak Pendeta Carlos Mangundang. Biro Pendidikan dan Pengajaran Bapak Pendeta Leo Peleng. Biro Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga Bapak Pendeta Lewi Rimbe. Biro Pembangunan Gereja Pedesaan Bapak Pendeta Buyung Repi. Biro Pelayanan Misi dan Perintisan Gereja Lokal Bapak Pendeta Hani Lontaan. Biro Pelayanan Warga Jemaat Bapak Pendeta Doni Mondo. Biro Kesejahteraan Hamba Tuhan Bapak Pendeta Odi Nokoako. Biro Pengawasan Aset Gereja dan Limbang Bapak Pendeta Yosef Sumakul. Biro Media Cetak dan Elektronik Bapak Pendeta Sudiro. Saudara, seperti tadi saya sempat katakan, tentu dalam membaca menurut urutan tidak lantas berarti yang paling belakang itu posisinya paling rendah di bawah, bukan. Semua sama, semua sejajar. Dan saya pun sama dengan saudara-saudara. Kita adalah pelayan pekerjaan Tuhan. Kita adalah hamba bagi. Saya mengharapkan kalau kita bisa bergandengan tangan, bahu-membahu, tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Kita semua sejajar di hadapan Tuhan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dan saya serahkan kepada. Ya, kita tepuk tangan Tuhan Yesus. Jadi kami mengundang Bapak untuk ada di posisi tengah sini untuk kita. Namun sebelum kita doakan, kita akan bacakan dulu janji kesetiaan. Bapak Ibu, para peserta, jadi biar dulu saya. Jadi komposisi ini adalah 19 orang. Itu pun sudah dikoordinasi tadi, sementara itu dengan ketua umum yang lagi bertugas di Sulawesi Utara, Musda yang utama, dan beliau setuju. Kenapa? Karena Provinsi Banten adalah provinsi besar dan dia ada di dekat ibu kota. Karena itu Pak Ketum setuju kalau komposisi majelis daerah BPD Banten berjumlah 19 orang. Dan Bapak Ibu, ini nama-nama sesuai dengan nomenklatur susunan Departemen MP. Jadi kita sudah sesuaikan semua di daerah, sudah diseragamkan. Jadi itu sebabnya ada biro-biro ini, ada beberapa biro yang satu orang menangani 2 biro supaya linear nanti program kerja majelis pusat dengan majelis daerah. Dan itu program visi misi dan program kerja ketua MP terpilih, Pendeta Dr. Jodoh. Karena itu sudah disetujui kalau udah saling berdesakan boleh nggak apa-apa di belakang, terlalu jauh di belakang ini nggak apa-apa. 2 baris nggak apa-apa. Posisinya sama. Tadi ketua MPS bilang kan sama-sama. Ya, kerja bersama dan bersama-sama kerja. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendoakan melantik majelis daerah terpilih, akan dibacakan dulu janji kesediaan.
Mohon Pak Pendeta Hisar semua sebagai bendahara majelis pusat untuk membacakan janji kesetiaan. Nanti Bapak Ibu mengikuti lafal ini ya. Ini dengan sini Pak, supaya baik. Janji kesetiaan pelantikan Majelis Daerah Banten Gereja Pantekosta di Indonesia periode 2017-2022. Sebentar saya akan menyampaikan saudara apa yang saya bacakan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saya berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas-tugas pelayanan sebagai pengurus majelis daerah dan tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Allah serta semua ketentuan organisasi gereja, bahwa saya akan melayani Tuhan dan pekerjaannya dengan ketulusan hati, kekudusan, dan pengabdian yang sungguh-sungguh sebagai wujud pengembangan talenta yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa saya akan mengutamakan tugas pelayanan yang telah dibebankan kepada saya sebagai pengurus majelis daerah, lebih daripada kepentingan pribadi atau kelompok, bahwa saya akan mengutamakan tugas pelayanan dan martabat sebagai pimpinan di daerah, serta akan menunjukkan sifat-sifat dan perilaku Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan saya, bahwa saya akan menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan kesetiaan kepada organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia serta ketaatan kepada pimpinan gereja dan ketaatan kepada pemerintah serta memegang teguh rahasia organisasi gereja. Kiranya Roh Kudus akan menolong dan memberikan kemampuan kepada saya. Amin. Baik Bapak, Ibu sudah dibacakan dari kesediaan. Bolehkah berduduk karena akan berdoa? Mohon supaya majelis pusat, kalau ada hambatan senior, barangkali bisa mendoakan. Bapak yang kondisi fisik itu boleh duduk aja, apa? Duduk, ya. Atau ambil kursi. Dari kursi melayani begitu. Saya undang seluruh Bapak Ibu, hamba Tuhan semua yang ada, kita pakai berdiri. Hamba Tuhan yang senior boleh membantu kami, majelis pusat yang senior. Haleluya. Sungguh
10 gembala yang baik dan agung. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Acara Tuhan yang luar biasa, dan semua dapat berjalan baik dan lancar. Dan ini semua karena rencana Tuhan yang indah. Dan kini Tuhan, di penghujung acara musda ini, Tuhan sudah memilih hamba-hamba-Mu yang akan Tuhan percayakan pada proyek yang besar sebagai majelis daerah GBDI Banten di periode 2017-2022. Kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan buat sungguh yang terbaik. Tuhan sudah percayakan mereka hamba-hamba-Mu, dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendara, wakil bendara, dan seluruh jajaran biro-biro, bahkan penasihat-penasihat MD, yang semua Tuhan sudah berkenan untuk bersama-sama dengan Tuhan dalam benar pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus beserta memberkati, membela mereka Tuhan dalam tugas yang baru ini di Provinsi Banten ini. Kami merasa Tuhan menyadari keterbatasan kami, tetapi kami mengandalkan kehebatan kuasa Roh Kudus. Karena itu Tuhan, hamba-hamba ini, majelis daerah, penasihat MD, mereka merendahkan diri mereka di bawah kaki salib Tuhan. Kami percaya kekuatan pembelaan Tuhan nyata menjadi bagian mereka, dan penyertaan Tuhan sempurna untuk mereka menunaikan tugas yang baru ini Tuhan. Karena itu kami majelis pusat dan hamba-hamba Tuhan senior, kami akan mendoakan melantik majelis daerah GBDI di Provinsi Banten periode 2017-2022. Kami melantik mereka ya Tuhan, hamba-hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Haleluya. Hambalah kekasih-kekasih ini sebagai majelis daerah di Provinsi Banten ini, ketua, wakil-wakil ketua, di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan sempurna menjadi bagian mereka. Tuhan tolong bela, beri kekuatan, hikmat dan akal budi kebijaksanaan. Tuhan mampukan mereka, sanggup-sanggupkan mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sehingga tugas yang baru yang Tuhan percayakan ini mereka dapat laksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk Provinsi Banten ini Tuhan, sehingga ini menjadi areal Allah untuk dimenangkan. Banyak jiwa dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati mereka, sehat-sehatkanlah dan kuat-kuatkanlah mereka Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan segala malapetaka, malapahaya, musibah-musibah, kecelakaan, sakit, penyakit, maut dan kematian. Kami tolak dalam nama Yesus. Biar tugas-tugas ini mereka lakukan. Pelayanan diberkati, pimpinan organisasi diberkati, gereja diberkati, Banten bagi kemuliaan Tuhan, dan nama Tuhan Yesus saja dipuja-puji, dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ini doa pemutusan dan pelantikan kami, dan kami bisa berdoa dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Nah, selamat bekerja. Oh haleluya. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan berita acara. Nanti akan ditandatangani oleh majelis pusat dan majelis daerah. Hari Om, nanti yang majelis daerah terpilih semua ambil tempat dulu. Jadi kembali ke singkasana. Ya, nanti tanda tangan dari ketua. Nanti begini, masuk saya ke sana, baru tanda tangan, baru ambil tempat dulu. Dengan kecuali majelis pusat juga bisa ambil tempat dulu di atas. Saya baca dulu sambil jalan. Saya baca dulu berita acara. Mari Om, dekat-dekat sini nama apa? Sini Om. Saya baca dulu berita acara ya.
Konsideran berita acara. Berita acara pelantikan Majelis Daerah Banten Gereja Pantekosta Indonesia pada hari ini Selasa tanggal 25 bulan Juli tahun 2017. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama lengkap Pendeta W.P. Kumendong, jabatan Sekretaris Majelis Pusat. Berdasarkan surat mandat Majelis Pusat Gereja Pantekosta Indonesia nomor 010-SP-MP-4-2017 tentang pemberian mandat serta penugasan sebagai utusan Majelis Pusat Gereja Pantekosta Indonesia, maka atas rahmat Tuhan Yesus Kristus bertindak atas nama Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Pantekosta Indonesia telah melantik pengurus Majelis Daerah Banten Gereja Pantekosta Indonesia tahun pelayanan 2017-2022 sesuai hasil pemilihan langsung dalam acara musyawarah daerah. Pelantikan ini dilaksanakan dalam suatu ibadah khusus pada acara musyawarah daerah Banten Gereja Pantekosta Indonesia yang dihadiri oleh seluruh hamba Tuhan peserta Musda Banten. Demikian berita acara pelantikan ini buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang melantik atas nama Ketua Umum Majelis Pusat GPD saya sendiri, yang dilantik masing-masing akan menandatangani. Pertama tentunya Ketua Majelis Daerah terpilih. Silakan bawa sini. Jadi panitia untuk menambah kursi di depan sebab Majelis Pusat ini ada 19 tambah penasihat Majelis Daerah, bukan Majelis Pusat, sorry ya, Majelis Daerah. Ini ada satu lagi. Ya, boleh putar langsung duduk di tempat yang sudah disiapkan. Baik, saya mewakili Ketua Umum Majelis Pusat akan menandatangani berita acara ini. Kemudian berikut Wakil Ketua Bapak Pendeta Heri Kemasan. Berikut Wakil Ketua Bapak Pendeta Emil Ohi. Sekretaris tanda tangan Bapak Anto Langit. Wakil Bapak Fenty Sayo. Bendahara Bapak Yusak Yudwa. Wakil Bendahara Bapak Pendeta Dovi Salem. Wakil Bendahara Bapak Pendeta Denny Morupago. Berikut Biro Pengembalaan Bapak Benjetingan. Berikut Biro Penginjilan Bapak Carlos Mamundap. Berikut Biro Pendidikan dan Pengajaran. Boleh dekat-dekat aja Pak, supaya masuk. Bapak Leo. Berikut Biro
organisasi dan hubungan antar lembaga, Bapak Lewi Rimbe. Di sini aja. Kemudian berikut Biro Pembangunan Gereja Pedesaan, Pendeta Buyung Lewi. Langsung Bapak yang sudah tanda tangan ambil tempat duduk di atas itu. Kemudian Biro Pelayanan Misi dan Perindahan Gereja Lokal, Bapak Hani Lontaan. Warga jemaat, Pendeta Doni Mondok. Berikut Biro Kejaksaan Hamba Tuhan, Pendeta Kodi Moko Agung. Pendeta Yosef Sumakul. Untuk biro-biro yang terakhir, Biro Media Cetak dan Elektronik, Bapak Sudiro. Kami ulang mengundang penasihat-penasihat boleh maju. Bapak Yogi Sidoy, Bapak Lasarus, Bapak Tommy Prokis, tangan. Tanda tangan. Ya. Bapak Lasarus, Milki Arbaya. Boseke. Ya. Bapak, ini dia. Rumah ini. Bapak Roy. Ibu Esther, ya. Bapak Matius di kawan saya. Ya. Kemudian Ibu
Ibu, dengan demikian maka sesuai jadwal acara dan tata tertib, maka kami panitia pemilihan sudah selesai dan tugasnya. Karena itu untuk selanjutnya sesuai dengan berita acara, kami pimpinan atau panitia pemilihan akan menyerahkan semua dokumen-dokumen organisasi yang diserahkan tadi oleh majelis daerah yang sudah didomisilikan. Ya. Ya, atas permintaan ketua dan teman-teman dia masuk di posisi sekretaris senior juga, ini kakak saya, mengundang Bapak Leo Tikwal untuk bersedia. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada perjamuan, dengan demikian saya menyerahkan semua dokumen-dokumen organisasi Majelis Daerah Banten kepada pimpinan MD yang baru melalui ketua untuk dapat saya atas nama panitia pemilihan juga sama Majelis Pusat menyerahkan semua dokumen organisasi stempel. Nanti keuangan nanti akan berkoordinasi dengan mantan ketua atau bendara MD yang lalu untuk ditindaklanjuti dan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kami menyerahkan untuk selanjutnya menyerahkan semua kegiatan kepada majelis daerah terpilih. Terima ini juga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian untuk palu martelu ini saya serahkan kepada Ketua Majelis Daerah yang baru, Bapak Pendeta Samuel Tumbel. Silakan Pak. Kita duduk. Sekretaris. Terima kasih Bapak-Bapak utusan dari Majelis Pusat buat apa yang sudah dikerjakan, dan selanjutnya saudara, kita masih tahan beliau-beliau ini untuk tidak tinggalkan ruangan ini, sebab kita akan melakukan satu tugas pertama di kesempatan ini, yaitu pelantikan pendeta muda. Nanti setelah pelantikan pendeta muda, baru dilanjutkan dengan ibadah yang disertai dengan perjamuan suci. Untuk itu, kepada saudara-saudara yang sudah diputuskan oleh majelis wilayah untuk dilantik pendeta muda pada kesempatan ini, saya undang untuk maju ke muka. Boleh nanti tolong Bapak Sekretaris tolong bacakan. Nanti nama-namanya akan disebut. Harap yang dipanggil segera datang di muka untuk mempersingkat waktu, sebab waktu kita hanya sampai dengan jam 6. Terima kasih. Haleluya. Nama-nama yang tersebut segera dapat mengambil bagian di depan untuk dilantik sebagai pendeta muda. Wilayah 1, Saudari Lisen.
Wilayah 2, Saudari Freddy. Oke. Saya ulangi ya, wilayah 1, Saudari Lisen Selarasa Selarasa Borusi Debu. Oke. Anir Panjaitan. Kalau yang tertinggal dapat dikonfirmasi kembali ya. Wilayah 2, Saudari Freddy Butar STH. Wilayah 3, Saudari Wati Pasaribu. Saudara Pendeta Edwin J. Goni. Saudara Pendeta Pembantu Ruth Kalimah. Wilayah 4, Jeffrey Ufati Zebua SEMTH. Pendeta Pembantu Andre Waro. Pendeta Pembantu Ibu Ripkah Jonathan. Pendeta Pembantu Adri Wawor. Pendeta Pembantu Sony Wongkar. Wilayah 5, Ibu Pendeta Pembantu Siagian Yusuf Ginting Vera Feni. Wilayah 6, Feibe Heromoy Yuta. Maaf kalau salah penyebutannya. Pendeta Pembantu Paulina Agustin Pangabean. Pendeta Pembantu Komariani Sofian dari wilayah 2. Pendeta Pembantu Hengki Setiawan. Wilayah 8, Pendeta Pembantu Sandi. Wilayah 9, Pendeta Pembantu Murni Harahap. Agusman Zebua. Desmawati Simatupang. Pendeta Pembantu Daniel Rembi. Wilayah 10, Pendeta Pembantu Shana Rochelle Lolowang. Pendeta Pembantu Otnil Mendrova. Dan terakhir Pendeta Pembantu Ricky Friko Timporo. Demikian nama-nama yang tersebut. Untuk segera dapat dengan bagian di depan. Rosaliana dari wilayah 6. Rosilawati. Sudah disebut tadi. Ya, Rosilawati. Demikian nama-nama yang sudah terbilang hari ini dan kami kembalikan kepada Ketua Majelis Daerah. Kepada rekan-rekan yang akan dilantik pendeta muda, saya harap bisa mengutuk, dan rekan-rekan yang ada di mimbar ini, baik dari biro maupun penasehat, boleh pun datang di muka untuk lakukan pelantikan ini. Kita akan angkat satu puji, melayani lebih sungguh.
beserta dengan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan selanjutnya kita akan adakan kebaktian yang nanti akan dilanjutkan dengan perjamuan suci. Baik, kita duduk dengan tenang. Tim musik barangkali boleh mengangkat satu pujian, dan main saya silakan pada bapak-bapak dari majelis besar yang memberkati dan selamat beribadah. Bapak Ibu, kita akan segera ada di penghujung acara musda di sore hari ini adalah ibadah penutupan musda, sekaligus dengan diakhiri dengan perjamuan Tuhan. Karena itu kita sudah melewati tahapan-tahapan yang menegangkan, tahapan-tahapan yang kadang-kadang orang Manado bilang fail, tetapi di bawah sorotan tema yang luar biasa, kita berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dan kini saudara, kita akan masuk ke depan. Ini dalam tugas pelayanan di Banten, namun kita akan membangun sebuah komitmen lagi lewat perjamuan Tuhan ini, bahwa segala sesuatu sudah diatur Tuhan begitu baik. Dan kini kita menatap kini dan ke depan untuk tugas pelayanan yang suci ini. Bersama dengan majelis daerah terpilih sekarang, kita akan melangkah maju di Banten ini, dan Banten jadi kemuliaan Tuhan. Saudara yang makin terpilih semua menyanyikan berdoa. Ku tak membawa apapun juga. Di Banten ini ada yang mau berkat, ada yang tidak mau berkat, nanti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ku tak membawa apapun juga. Sabdamu mendengarkan ajaib dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Biswa silakan duduk. Saya akan membacakan beberapa ayat firman sebagai sebuah pedoman bagi kita semua mengakhiri musda yang diberkati ini, dan kita akan masuk dalam tugas pelayanan yang suci lewat perjamuan Tuhan. Kita sudah menyanyi tadi, ku tak membawa. Dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang diberi kepercayaan oleh Tuhan, sebagaimana khotbah tadi pagi, satu pekerjaan yang besar yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan dengan segala baik. Karena itu kita lihat firman Tuhan. Saya membaca beberapa ayat dalam kitab 2 Timotius
2 Timotius pasalnya yang pertama. Saya baca ayat ini dalam ayatnya yang ke-9 dari 2 Timotius pasal 1. Firman Tuhan berkata seperti ini: Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Katakan amin ke firman Tuhan. Bagian-bagian firman Tuhan ini kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, itu terdapat sebuah makna sebagai hamba Tuhan, bahwa kita dipanggil dalam pelayanan yang kudus, dan Dialah yang telah mempercayakan kita sebagai hamba Tuhan, menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus untuk melakukan perbuatan yang besar yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saya. Karena itu saudara, kita ada dalam panggilan kudus. Karena itu kita harus memberi makna, kita harus memberi sebuah sikap dan makna terhadap sebuah panggilan kudus yang dipercayakan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar, untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan panggilan itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, panggilan Allah itu bagi saudara dan saya sebagai hamba Tuhan merupakan sebuah kesempatan yang tertinggi, sebuah kesempatan yang terindah, ya, yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, sebagai pimpinan gereja, dan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam konteks panggilan Allah itu adalah sebuah nilai, sebuah kesempatan, momentum yang terbaik untuk kita lakukan dengan segala baik. Karena itu panggilan Allah bagi kita sebagai hamba Tuhan selalu melibatkan beberapa hal. Pertama, bahwa panggilan itu harus diresponi dengan yang namanya persekutuan yang indah bersama. Harus ada persekutuan. Ini dalamnya tentunya sebuah tanggung jawab sebagai hamba Tuhan untuk kita mengerjakan kepercayaan Tuhan yang kudus di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Dari sejak pembukaan musda ini, firman Tuhan sudah disampaikan, itu terkait dengan bagaimana kita memelihara kasih persaudaraan. Tadi pagi kita sudah dengar firman Tuhan, bagaimana Allah mempersiapkan bagi saudara dan saya sebagai hamba Tuhan satu pekerjaan yang besar, yang ada unsur-unsur yang harus diresponi. Tadi diangkat soal kesetiaan, ketaatan dan seterusnya. Karena itu saya katakan di sini, kita semua dipercayakan Tuhan dalam panggilan Allah sebagai hamba Tuhan, sebagai pimpinan gereja. Kita harus menyadari bahwa kita dipanggil oleh Tuhan dalam sebuah kesempatan yang mulia. Mungkin Bapak Ibu Gembala sebelum dipanggil Tuhan, kita dari latar belakang yang berbeda, latar belakang yang sebelumnya, sebelum gembala hamba Tuhan, kita dari karakteristik tersendiri. Saya sebelum jadi gembala 20-an tahun saya ada berkecimpung sebagai lawyer di Sulawesi Utara. Walaupun saya ada gembala, dan memang sampai sekarang masih ada tugas-tugas kenegaraan yang harus saya kerjakan. Saya sudah sampaikan tadi pagi, sudah kurang lebih 32 tahun saya masih sebagai tenaga dosen di Fakultas Hukum Unsra sampai sekarang.
mengajar di Strata 1, Strata 2, dan Strata 3 atau program studi doktor ilmu hukum di pasca sarjana Unsra. Mungkin ada Bapak Ibu anaknya atau saudara bisa lapor-laporlah di sini. Apalagi kalau dia masuk di Fakultas Hukum Unsra, boleh. Kebetulan sudah kurang lebih 32 tahun saya mengabdi di sana. Sekalipun saya kepala sidang, puji Tuhan, kan? Saya kepala sidang, termasuk anak dari pendeta Heser semua, yang tidak lama lagi akan sarjana hukum, sebab dia sudah KKN, tetapi diminta saya untuk jadi dosen berbimbing. Artinya ada dia punya khususan. Saya banyak menangani mata kuliah, saya sudah di senior, asisten saya dari 7. Kadang-kadang ketika di mata kuliah saya ada yang namanya pengantar ilmu hukum, nah, saya cek anak ini Yosua, Niki semua nggak masuk kuliah lagi. Saya cek ke orang tuanya, papanya, mana Niki lagi tidur. Tapi ketika ujian semester nilainya A, itu Pantekosta heran. Gitu ya. Banyak ya anak-anak kepala di sana yang dari Fakultas Hukum yang masuk di masyarakat Pantekosta. Sebenarnya saya ini ya agak itu sekali meninggalkan Unsra sebab ini lagi nego-nego uang SPP begitu ya, UKT ujian uang kuliah tunggal. Jadi mahal pada tingkat kedokteran sampai 15 juta satu semester. Saya pernah bantu anak gembala di Fakultas Kedokteran, SPP-nya satu semester cuma 1 juta. Itu anak dari pendeta Yohanes Kesek dengan anak dari pendeta Heser semua. Kebetulan rekornya anak Tuhan, Bapak Pendeta, Bapak Profesor Dr. Donald Mukoy Kesekait Maha. Jadi mudah anak-anak gembala dimasukkan di terangan anak gembala, anak Tuhan, sampai dapat beasiswa yang namanya bidik misi. Setiap bulan malah free dan dapat uang 1,5 juta. Itu lebih ratusan anak gembala yang